Om Swastiastu, selamat tahun Pak Risma. Kali ini kita akan berada di area persawahan yang berada di lokasi Dukuh Buruan. Kali ini saya akan membuat tugas video vlog yaitu bertema Subak. Kali ini saya berada di lokasi ini dan melihat sebuah pemandangan persawahan di sini. Pemandangannya sangat indah. Sebelum lanjut ke video vlognya, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Indra Wibawa. Dan saya Gusti Nguragong Jayagiri, bisa dipanggil Agung. Halo teman-teman, saat ini saya berada di area persawahan Bali dan dilihat hijau dan rapi. Tempat ini bukan hanya indah secara pemandangan, tapi juga merupakan bagian dari sistem pertanian tradisional yang sangat penting, yaitu Subak. Subak adalah sistem irigasi tradisional masyarakat Bali yang sudah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu, bahkan lebih dari 1000 tahun. Sistem ini mengatur bagaimana air mengalir dari sawah-sawah pemilik petani secara teratur dan adil. Air untuk Subak biasanya berasal dari mata air pegunungan atau danau, lalu dialirkan melalui sungai kecil dan saluran buatan menuju area persawahan. Yang menarik, aliran air ini tidak digunakan secara bebas oleh satu orang saja. Semua sudah diatur agar setiap petani mendapatkan bagian yang cukup. Petani yang memiliki sawah di bagian atas tidak boleh mengambil seluruh air untuk dirinya sendiri, tetapi air harus tetap mengalir ke sawah-sawah di bagian bawah. Karena itu, sistem Subak menuntut adanya rasa tanggung jawab dan kesadaran bersama. Para petani yang tergolong dalam Subak biasanya bekerja secara berkelompok. Mereka memiliki aturan bersama, jadwal tanam, jadwal panen, serta jadwal untuk membersihkan dan memperbaiki saluran air. Semua keputusan dibicarakan bersama melalui musyawarah. Jika ada saluran air yang rusak atau tersumbat, para petani akan memperbaiki bersama-sama. Kerjasama seperti ini membuat sistem Subak tidak hanya menjadi sistem pengairan, tetapi juga menjadi sistem sosial yang mempererat hubungan antar warga. Hal yang cukup menarik, para petani di Subak sering menanam padi pada waktunya yang hampir bersamaan. Cara ini membantu mengurangi penyebaran hama dari satu sawah ke sawah yang lain. Ini menunjukkan bahwa sejak dahulu masyarakat sudah memiliki pengetahuan pertanian yang sangat baik meskipun belum ada teknologi modern. Berada di lingkungan seperti ini membuat kita menyadari bahwa sawah bukan hanya tempat menanam padi, tetapi juga tempat berlangsungnya kerja keras, kebersamaan, dan keteraturan yang sudah dijaga sejak turun-temurun. Subak membuktikan bahwa kearifan lokal memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Sistem ini dirancang agar alam tetap terjaga, sementara manusia tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, ketika kita melihat persawahan seperti ini, yang kita lihat bukanlah hamparan tanaman padi, tetapi juga hasil dari sistem tradisional yang terorganisir dengan baik dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh masyarakatnya. Inilah yang membuat Subak menjadi salah satu warisan modern yang sangat berharga dan tetap bertahan hingga sekarang. Selain soal kerjasama, Subak juga sangat erat kaitannya dengan nilai spiritual.
dan kepercayaan masyarakat Bali. Dalam sistem subak, ada filosofi yang disebut Trihita Karana, yang artinya 3 penyebab kebahagiaan. Filosofi ini menekankan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Subak mencerminkan ketiganya. Petani tidak hanya bekerja di sawah, tapi juga melakukan upacara di subak untuk memohon kelancaran air, hasil panen yang baik, dan perlindungan dari hama atau bencana. Jadi sebelum menanam padi, biasanya ada ritual terlebih dahulu, begitu juga saat panen. Semua dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada alam. Selain itu, penanaman padi di subak sering dilakukan secara serentak. Ini bukan kebetulan. Dengan waktu tanam yang sama, hama seperti tikus atau serangga tidak mudah berpindah dari satu sawah ke sawah lain. Cara ini alami dan mengurangi penggunaan bahan kimia. Sayangnya, sekarang subak menghadapi banyak tantangan. Alih fungsi lahan menjadi villa, hotel, atau bangunan lain membuat sawah semakin berkurang. Sumber air juga kadang terganggu karena pembangunan. Padahal, subak bukan cuma penting untuk petani, tapi juga untuk lingkungan dan budaya Bali. Sawah membantu menjaga keseimbangan air, mencegah banjir, dan menjaga udara tetap sejuk. Karena itu, menjaga subak berarti menjaga warisan budaya, alam, dan kehidupan masyarakat. Kita sebagai generasi sekarang punya peran untuk lebih menghargai dan melestarikannya. Jadi saat kita melihat sawah yang indah seperti ini, ingat ya, di balik keindahannya ada kerja keras petani, sistem tradisional yang cerdas, dan nilai budaya yang sangat dalam. Subak dan nilai budaya yang sangat dalam. Subak bukan cuma tentang padi, subak adalah tentang keseimbangan hidup. Teman-teman, kali ini kita akan mewawancarai area persawahan atau subak yang ada di sini. Saya akan mewawancarai bapak yang ada di sana. Halo semuanya, kali ini saya berada di area persawahan tersebut. Kali ini saya bersama Pak Sira, Pak Rike. Bersama Pak Rike yang bekerja di area persawahan ini. Pak dados mentaken kide, sejak kapan Bapak memulai sistem subak niki? Wah, sampun ya kene belum ya kene. Lama. Yang tanah dan meduin pinyakap. Oh, dadosnya Pak bekerja di mriki. Ampun berapa lama Pak? Sekitar 20 tahun. Oh, 20 tahunan. Petani yang Riki sering kerja bareng gitu kan? Sebagai petani. Tapi di jalan Tapi kalau pola tanam ini nyewo kan ada. Dadosnya berapa orang nih kok di sini? Itu tergantung yang ngambil. Oh, yang Jadi berapa lama nih kok proses padinya nih Pak? 100. Oh 3 bulan, kok 3 bulan. 3 bulan. 110. 210. Itu 110 juga 3 bulan. Kesimpulan yang saya dapat dalam pembuatan video subak ini ialah subak adalah sistem pengairan tradisional Bali yang menekankan kerjasama petani dan keseimbangan dengan alam. Intinya yang kita dapat dari pembuatan video subak ini adalah tentang kesabaran dan butuh proses dalam menanam padi tersebut. Teman-teman semuanya,
Dalam pembuatan video Subak kali ini saya akhiri dengan Para Mosakti. oh